Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jejer. Hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Jemaat diharap mempersiapkan minuman dan roti. Di minggu pertama ini, persembahan kita khususkan untuk penginjilan, pemeliharaan gereja, persembahan kasih dan perpuluhan. Jemaat bisa menyerahkan persembahan kepada ketua KP masing-masing atau kepada bendahara gereja, Ibu Nana atau Ibu Eni. Bisa juga transfer ke Bank BRI dengan rekening 3098 0101 7076 535 atas nama Eni Sri Mulyani. Selamat ulang tahun minggu ini kepada Saudari Mikaela Nadine Stefani yang berulang tahun tanggal 1 September. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat beribadah. Salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengagungkan Dia dan menyembah Dia dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Sebelum kita memberikan pujian kepada Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan untuk mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan yang Tuhan sasa berikan dalam kehidupan kami setiap saat, setiap waktu. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan pujian dan pengagungan kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan sendiri akan pimpin kami, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, dan layakkan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik di dalam kami menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan kesempatan ini dalam ibadah saat ini Tuhan, dari awal akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Injil adalah kekuatan bagi kita. Injil adalah suatu kebenaran yang sasa memberikan hidup bagi kehidupan setiap anak-anaknya.
kita akan berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami, juga kesempatan untuk kami boleh menyembah Engkau dan menikmati Engkau dalam seluruh rangkaian ibadah ini. Roh Kudus beracara dalam rangkaian ibadah kami, baik hamba-Mu yang akan menjadi bagian dari penyalur firman-Mu, juga pujian kami, doa kami, ucapan syukur, persembahan kami, pelayanan kami. Kiranya semua yang kami lakukan menyukakan Engkau Bapa. Kuasai, tuntun ya Roh Kudus seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Sebagaimana saya sudah katakan minggu kemarin, bahwa kita akan melihat hari ini adalah tujuan dan agenda Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas tentang janji Allah. Ya, janji Allah terhadap atau dalam misinya. Ya, kita sudah belajar banyak. Saya mengajak kita membaca dulu firman Tuhan dari Yesaya. Di Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, jadi kita melihat hari ini adalah tujuan utama Tuhan di dalam bermisi, yaitu dari ayat ini kita sudah bisa menemukan 2 poin. Bukan hanya sekedar melayani yang ada ini, yang ada di lingkungan kita, tapi Tuhan punya sebuah program besar sekali, yaitu supaya keselamatan yang dari Tuhan itu bisa dinikmati oleh bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi, ya. Kemudian kita juga melihat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya sendiri. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang misi, sekali lagi saya mau mengingatkan kita bahwa kalau kita berbicara tentang misi, sebenarnya misi itu adalah milik Allah. Sekali lagi, misi itu milik Allah. Dan kata lain, pemilik misi itu adalah Allah, sedangkan penggagasnya juga atau inisiatornya juga Allah, bukan manusia, ya. Dan penjamin untuk terlaksananya yang atau siapa saja yang bergabung dengan dia dalam misinya juga Allah sendiri. Jadi dia pemilik, dia penggagas atau inisiatornya, dia juga yang menjadi penjamin di sana, ya. Selain dia menjadi penjamin, dia juga yang menggerakkannya, ya, menggerakkan misi. Dia juga yang mengelola, mengatur serta mengurus misi di seluruh dunia ini sesuai dengan caranya dia sendiri, ya. Dan Allah juga yang punya master plan tentang itu, termasuk strategi tentang misi itu Allah yang punya, bukan kita. Maka intinya sepenuhnya adalah milik Allah, inisiatif Allah, dan komitmen Allah untuk melaksanakan misinya. Karena itu tadi di ayat ini, di Yesaya tadi kita melihat di sana bahwa tidak cukup. Jadi jangan hanya puas menjadi seorang hamba Tuhan, jangan hanya puas menjadi seorang anak Tuhan yang melayani hanya main keyboard, singer, liturgos, melayani jemaat yang ada di sini. Jangan hanya puas di situ. Tuhan berkata apa? Terlalu sedikit itu, ya. Dia bilang terlalu sedikit itu. Tuhan mau pakai kita sebagaimana janjinya yang kita lihat minggu kemarin itu, bahwa kita akan menjadi berkat
bagi segala bangsa, ya. Itu sebabnya jemaat Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara bisa meneliti, dan ini juga sudah diteliti oleh John Ricardson, adalah seorang ahli misi yang pernah ada di Papua. Dia menemukan ada lebih dari 395, ya, lebih dari 395 ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang janji. Itu baru janji loh ya, janji Tuhan terhadap misi. Belum lagi strateginya dan seterusnya, dan belum lagi itu baru janji Tuhan tentang misi. Sudah ada lebih dari 395 ditemukan di dalam seluruh Alkitab. Itu berarti bagi Allah bahwa misi itu sesuatu yang sangat-sangat utama atau sangat-sangat prioritas bagi Allah, ya. Kita akan melihat hari ini adalah, saya ulangi lagi, tujuan utama dan agenda utama Allah dalam misinya. Ya, itu yang akan kita melihat hari ini dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan, tujuan Allah yang paling utama di sini adalah jangan hanya terjebak fokus dengan masalah di dalam hal kecil, keluarga kecil kita. Kita coba melebarkan sayap kita, patok kita harus dilebarkan, kata Yesaya. Terus menerus buka, perhatikan jiwa-jiwa yang lain, ya. Juga tujuannya supaya apa sih? Pasal 11 ayat 9b, pasal 11 ayat 19 masih Yesaya. Mari kita lihat di sana pasal 11 ayat yang ke-9b. Tuhan mau bahwa seluruh bumi ini akan penuh dengan orang-orang atau manusia-manusia atau jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan dengan benar. Ya, artinya manusia yang mengenal Tuhan dengan benar itu adalah manusia yang lahir baru, manusia yang sudah diselamatkan, manusia yang sudah dilahirbarukan. Jadi di seluruh bumi itu menurut Yesaya. Karena itu kalau kita perhatikan di Markus pasal 13, Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10, mari kita buka ya. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Jadi sekali lagi, tujuan dari visi Allah itu adalah supaya seluruh bangsa di dunia ini, seluruh manusia di berbagai sudut dunia ini akan menerima pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kemudian di Matius pasal 24 ayat yang ke-14, ini yang menjadi tema misi, bulan misi Kemah Injil, ya. Dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Jadi jemaat Tuhan, perhatikan di sana bahwa apa sih tujuan utama Tuhan di dalam misinya? Yaitu supaya semua bangsa di dunia ini dilahirbarukan, diselamatkan, menerima Injil, mendengar Injil, kemudian seluruh dunia, menurut Matius pasal 24:11, seluruh dunia ini bisa menerima Injil dan ada kesaksian Injil Kristus di dalam kehidupan setiap orang yang ada. Artinya apa? Ada orang-orang yang sudah diselamatkan di setiap suku yang ada di seluruh dunia ini punya kesaksian hidup tentang Injil yang merubah hidup mereka di setiap sukunya. Nah, ini dua hal yang perlu kita kejar. Jadi kalau nanti kita bahas bagian ini pada berikutnya, ada misi yang bisa dikejar, ada misi yang harus diselesaikan gitu ya. Tapi kita akan bahas itu lain kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya hanya bawa kita untuk melihat dulu prinsip-prinsip dasar dari tujuan. Mengapa Tuhan sangat konsen sekali, prioritas sekali dengan misi. Karena dia ingin semua manusia di dunia ini bisa diselamatkan. Tidak ada satupun yang binasa, itu janji Tuhan ya. Nah, agenda besar Allah di dalam misinya sih apa sih? Kisah para Rasul yang tadi kita lihat di sana ya. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan rahmat-Nya, kasih karunia-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Supaya dia memilih suatu umat dari antara mereka bagi dirinya sendiri.
Dengan cara bagaimana sih kita bisa memilih atau Tuhan memilih suatu umat bagi dirinya untuk menjadi milik kepunyaannya? Dia pakai metafora, dia pakai satu contoh, yaitu dengan kata menuai. Saudara lihat di Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi akan tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi caranya yang Tuhan mau pakai untuk mengumpulkan baginya suatu umat milik kepunyaannya adalah melalui menuai jiwa-jiwa. Nah, caranya menuai itu yang kita belajar di jemaat ini dengan 5 jari kasih. Dan ada pergi untuk memuridkan dan memuridkan. Kemudian kita juga bisa melihat selain di Yohanes pasal yang ke-4 ayat 35, kita juga bisa melihat di Matius pasal 4 ayat 19. Mari kita buka di Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, bagian-bagian ini secara spesifik kita akan melihat bagaimana caranya menuai, bagaimana caranya menjala gitu ya. Seorang nelayan itu kalau mau cari banyak ikan, dia tidak hanya di satu situ, dia tidak hanya di pinggir pantai kecil dia pasti mau keluar jauh ke dalam. Karena itu Yesus memberikan satu contoh sebenarnya untuk misi. Kalau kamu menangkap jiwa yang banyak, coba tebarkan jalamu, ikut mau saya, tebarkan jala di tempat kanan itu ya. Jadi ternyata dapat. Juga kita bisa melihat di sana bagaimana Tuhan mau memilih baginya suatu umat yang mau bergabung dengannya dalam mega proyek penyelamatannya yang menghasilkan. Nah, di Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perhatikan di sana. Allah lah yang memilih. Allah yang memilih kita. Ini merupakan sebuah kepercayaan. Jadi kalau Allah hari ini menawarkan pilihannya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di tempat ini untuk bergabung dengan Dia dalam melaksanakan mega proyeknya, itu sebuah kepercayaan besar. Karena ini bukan mega proyek kecil-kecilan, bukan kaleng-kalengan, bukan abal-abalan, bukan hanya sekedar sebuah omongan, bukan hanya sekedar sebuah program. Tapi ini adalah inti dari adanya dunia ini, adanya saya dan Bapak Ibu sekalian, adanya Alkitab, adanya keselamatan, saya dan Bapak Ibu selamatkan. Ini adalah intinya di sini. Jadi karena itu jemaat Tuhan, jadi Allah yang memilih. Kenapa sih Tuhan yang memilih kita? Karena ini merupakan kepercayaan Tuhan bagi kita. Kalau Dia memberi kesempatan untuk kita pilih sendiri, ayo pilih sendiri, mau pilih mana? Saya percaya Bapak Ibu sekalian tidak akan pilih ini, proyek ini. Sekalipun Tuhan memberitahukan pilih ini saja, masih banyak orang yang ogah-ogahan, tidak mau, ya, tidak siap lah, susah lah, sulit lah, wah angel lah, waduh, tidak siap untuk menderita ini macam-macam. Dipilih di sini artinya bahwa Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu sekalian ikut bersama dengan Dia dalam mega proyeknya yang maha mulia itu, agar penyelamatan terhadap jiwa-jiwa yang sedang tenggelam di samudra raya dosa ini bisa diselamatkan. Dan kalau saya dan Bapak Ibu Saudara pergi bersama dengan Dia, bergabung dengan Tuhan di dalam bahtera Injilnya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu, pasti akan menghasilkan buah. Tapi jika kita pergi dengan cara kita sendiri, pasti kita akan sia-sia, seperti yang murid-muridnya menjala sudah sepanjang malam, tidak dengan maunya Tuhan, tidak dengan caranya Tuhan, ya tangannya kosong, gigit jari. Tapi begitu mereka ikut maunya yang punya visi, yang punya misi itu, wow, dapatnya luar biasa. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, bersama Tuhan kita akan melaksanakan misi itu yang menghasilkan. Saya Bapak Ibu sekalian, pada waktu saya merintis pelayanan ini, kita kan selalu dikasih belangko laporan.
Berapa jiwa yang kamu kunjungi dalam satu hari? Itu ada targetnya. Dari 50, kemudian 30, 25, 20, 10 dan sebagainya. Jadi kita harus kejar target itu, ya kan? Target itu. Tapi kalau hanya sekedar kejar target laporan, saya merasa kosong. Dan karena itu Tuhan mengubah banyak hal dalam kehidupan saya bahwa, oh iya ya, saya harus bersama Tuhan, bukan dengan kekuatan diri saya, bukan caraku sendiri. Tatkala saya merubah pola pelayanan itu bersama Tuhan, melakukan semuanya bersama Tuhan, Tuhan mulai ketemukan saya. Walaupun ketemu orang hanya 20 orang dalam satu hari, saya dulu kan jalan kaki ya, ini Pak Joko, siapa itu yang tahu awal-awal saya itu, Pak Absoro, mereka Agung masih kecil, Roni. Dulu kan saya selalu mengharapkan orang datang ke gereja. Kebaktian, wah saya kebaktian seorang diri, nyanyi semangat, tidak ada orang datang. Saya undang lagi dapat satu mahasiswa dari Magelang di UNS. Dia bilang, gereja Bapak di mana? Di sana. Oke, dia datang dengan saya. Ibadah berdua toh, dengan semangat saya main gitar. Lalu khotbah, dia lihat begini sini sana, lihat, ya kan? Tidak ada orang, besoknya nggak datang lagi. Nah, selama saya mengikuti cara saya, tidak pernah ada perkembangan. Oh Tuhan ubah saya, oh Tuhan begitu caranya, kamu harus pergi. Itulah yang kita pakai hari ini. Keluarlah dari, jadi saya mulai keluar, jalan ketemu Pak Joko, ada si Agung, mereka itu lagi nyanyi-nyanyi, tak ajak main gitar, ngumpulin mereka main gitar, nyanyi-nyanyi, mau kumpul, nah mulai kontak satu-satu. Jadi kita yang harus keluar, bukan kita nunggu orang datang, biar doanya kuat sekali puasa. Tapi kalau tidak pernah keluar, mengunjungi orang, cari orang, ya selamanya tidak akan. Kalau strateginya, strategi kita, bukan strategi Tuhan. Ya kan, strategi Tuhan itu kan pergi. Karena itu gereja Kemah Injil di sini kan bilang apa? GKI Jajar ada untuk pergi. Bukan kepada satu orang, tapi kepada banyak orang. Untuk apa? Memuridkan, bukan duduk diam-diam. GKI Jajar for the world. Kemudian kita juga melihat yang ketiga adalah Tuhan, agenda Tuhan yang ketiga adalah Dia sedang mempersiapkan suatu umatnya untuk dunia yang baru. Ya, di Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian Wahyu pasal 22 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 atau ayat 17 boleh, Bapak Saudara bisa baca di sana. Itu menariknya luar biasa. Jadi Bapak Saudara sekalian, nanti dunia kita ini akan hilang tanpa bekas, dibakar habis tanpa ada apapun lagi di sini. Jadi karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tatkala Yesus berkata, jangan menyimpan harta di dunia. Ya, dunia karat dan penuh dengan pencuri di sini. Tapi simpanlah harta bagimu di surga. Siapkanlah bagi kita rumah istimewa di surga. Dengan cara bergabung dengan Tuhan dalam mega proyek misinya. Itu yang menjadi proyek Tuhan ya. Kemudian selain mempersiapkan umat untuk masa yang akan datang, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara Dia membangun tubuh Kristus supaya terus bertumbuh. Di Efesus pasal yang ke-4 ayat ke-16 kita bisa melihat di sana, ini menjadi visi kita tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Bagaimana yang sehat itu tersusun rapi sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak acak-acakan, tidak sekarang PTW, ya sesuai dengan karunia-Nya, sesuai dengan fungsi yang ada. Ya, tidak ada yang tumpang tindih dan seterusnya. Dia mau supaya semua fungsi tubuh ini berfungsi sebagaimana adanya, ya. Kemudian yang kedua, bukan saja tersusun rapi sebagaimana fungsinya, juga diikat dalam sebuah kesatuan pelayanan yang begitu kuat dalam Kristus. Bukan kuat di dalam gereja ini, tapi dalam Kristus. Bersama dengan pelayanan yang ada. Jadi karena ada pelayanan di sini sana, karena itu Bapak sekalian, nanti kita akan melihat bahwa pelayanan itu adalah bagian dari kita saling mengikat hidup kita dengan Kristus supaya kehidupan kita semakin kuat melalui pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya dan Bapak sekalian. Ya. Kemudian masing-masing orang atau anggota tubuh Kristus itu juga menerima atau masing-masing membangun dirinya dalam kasih yang ada dalam Kristus. Dan juga itu di Efesus. Selain tubuh, dia juga sedang membawa umat Tuhan itu supaya bagaimana menyiapkan umat Tuhan untuk sebuah dunia yang baru, yaitu dengan masing-masing orang itu membangun kehidupannya sebagai rumah rohani yang menjadi imamat yang kudus guna mempersembahkan persembahan rohani
yang oleh karena Kristus semata yang mati di kayu salib, yang hari ini kita rayakan, berkenan kepada Tuhan. Jadi persembahan rohani yang kita persembahkan karena kita membangun tubuh rohani di hadapan Tuhan. Oleh karena kematian Kristus di kayu salib, maka persembahan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Ya, itu di Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Selain itu, untuk mempersiapkan umat kepada dunia baru itu juga Tuhan sedang mempersiapkan kita sebagai mempelai wanita yang sedang bersiaga, ya, bersiap sedia menantikan jemputan dari mempelai pria. Nah, kita tidak tahu kapan itu datang. Itu sebabnya untuk dunia yang baru itu perlu kita bergabung dengan Tuhan di batra Injilnya, supaya di sanalah kita dipersiapkan sebagai seorang mempelai perempuan yang bisa bersiap siaga, sehingga kapanpun Tuhan datang atau pengantin pria itu datang untuk menjemput kita, kita sudah siap. Tapi jika kita di luar dari batra Injil Allah itu, nah ini kita tidak bisa mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria untuk menjemput saya dan saudara sekalian. Karena itu penting sekali kita, nanti kita akan melihat di diagram ini, ya, penting sekali kita berada pada batra Injil keselamatan Allah itu. Yang keempat adalah bahwa bukan saja dia mempersiapkan kita sebagai perempuan mempelai wanita, tapi dia juga sedang mempersiapkan kita supaya kita menjadi seorang imam yang sedang dipersiapkan untuk dunia yang baru. Itu di Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10, ya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi yang baru itu. Ya, Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Jadi jemaat Tuhan itu luar biasa agenda Tuhan untuk misi. Jadi misi ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan Tuhan, tapi perhatikan itu untuk kepentingan saya juga, untuk kepentingan Bapak Ibu Saudara juga. Cuma ini kan tidak pernah dipahami, tidak pernah dilihat selama ini. Jadi kita tidak tahu kenapa sih. Jadi begitu ini disampaikan seolah-olah ini sebuah pengajaran yang baru. Ini kok aneh ini ya pengajarannya Pak Asas ini, bingung enggak? Kemudian Tuhan tidak hanya berhenti untuk mempersiapkan kita untuk menjadi bagian untuk masa yang akan datang, tapi juga Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita bergabung dengan Allah dalam mega proyeknya, yang adalah satu-satunya cara. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menjadi dewasa rohani, matang rohani, di luar dari bergabung dengan Tuhan dalam misinya. Kalau kita hanya berkutak-atik untuk hal yang lain, karena mengapa menjadi matang rohani, Bapak Saudara sekalian? Semakin banyak Bapak Ibu Saudara terjun di dunia pelayanan penginjilan, terjun di dunia pelayanan misi, saudara akan makin banyak menghadapi tantangan. Saudara semakin terlatih untuk yang namanya tantangan, penolakan, penghinaan dan sebagainya. Di sanalah saudara-saudara akan semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan menjadi dewasa. Bagaimana sih caranya dia mendewasakan kita di dalamnya? Yaitu dengan cara dia melatih kita menyangkal hidup kita. Ya, Matius, mari kita lihat ya. Matius pasal 8. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang, Markus ya, bukan Matius itu. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, kata Yesus, ia akan menerimanya kembali. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, ya, perhatikan di situ bahwa apa sih tujuan Tuhan, mengapa dia menggabungkan kita di sana? Yaitu melatih saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita menjadi murid Tuhan yang belajar untuk menyangkal diri dari keduniawian kita, dari kecenderungan duniawi, supaya kita bisa belajar memprioritaskan kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan melalui pemuridan, yaitu penyangkalan diri. Juga melalui memikul salib. Artinya memikul salib itu apa? Adalah siap atau rela membayar harga.
Siap bayar harga. Karena itu saudara kalian, syarat mutlak untuk seorang murid Kristus itu adalah bayar harga. Nah, kalau kita tidak siap bayar harga, memang menjadi pertanyaan gitu ya. Menjadi pertanyaan. Karena itu tidak semua orang bisa lolos dalam memenuhi kriteria Allah ini. Karena mungkin yang satu lolos tapi yang satu nggak lolos. Penyangkalan diri mungkin bisa, tapi memikul salib, bayar harga kadang-kadang kita tidak siap. Selain membayar harga, juga ada yang dikatakan di sana adalah ada konsekuensinya. Konsekuensi dalam mengikuti Yesus itu jadi dikatakan di sana. Yang pertama, tadi dia bilang apa? Mengikut aku. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut. Kata mengikut itu artinya setia, mengikut Tuhan sampai akhir apapun konsekuensinya, apapun risikonya. Di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B kita melihat di sana. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B kita perhatikan di situ. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi diperhatikan di situ Bapak sekalian, itu banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dialami di ayat yang ke-10 itu. Kamu disiksa, dilapor di sini sana dan sebagainya. Itu konsekuensinya. Tapi siapa yang setia mengikut aku sampai akhir, apapun konsekuensinya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi karena itu hasilnya jemaat Tuhan, hasilnya adalah 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, giatlah selalu dalam mega proyek Allah, yaitu misinya. Ya. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan dan jeripayahmu tidak akan sia-sia. Penggabungan kita, penyatuan kita, menggabung diri dengan bahtera Injil Allah dalam mega proyeknya untuk menyelamatkan manusia, tidak pernah akan sia-sia. Ya. Tidak akan pernah sia-sia. Karena itu digambarkan juga di Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman ini, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, ketakutan, oleh kekayaan dunia ini, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi kalau kita penuh dengan kekhawatiran karena kita mengatasi sendiri masalah hidup kita, ya tidak akan pernah dewasa secara rohani. Tapi kalau kita bergabung dengan Tuhan dalam mega proyeknya di kapal atau di bahtera Injil keselamatannya bersama dengan dia, maka kita akan belajar di sana untuk bisa menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Dan tentunya hasil yang paling akhir adalah, sekali lagi kita melihat di ayat nas kita, di dunia baru, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6 dan 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-7. Jadi Bapak Saudara, nanti itu tujuan Tuhan di sana. Itulah agenda besar Tuhan. Agenda besar Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari ya, saudara perhatikan gambar ini ya. Saudara perhatikan gambar yang sedang ditayangkan di situ. Nah, gambar itu adalah ada samudra laut ya. Laut besar atau samudra raya. Lalu di sana ada kapal besar yang di tengah itu. Itu kapal besar itu adalah bahtera Injil keselamatan yang datang menyelamatkan manusia. Dan laut itu tadi, samudera raya itu, perhatikan itu ada orang yang sedang berenang dan tidak ada orang yang menyelamatkan. Dan karena itu bahtera itu datang untuk menyelamatkan semua orang yang tenggelam itu, diambil, digabungkan di dalam bahtera itu, kemudian dilatih di sana untuk kemudian juga membantu lagi yang lain yang sedang menuju kepada satu tujuan. Nah, tujuannya itu ada satu pulau. Ada pulau di sana yang nan indah. Pulau itu adalah pulau yang tidak pernah dimakan oleh zaman, dimakan oleh waktu. Ya, pulau itu adalah pulau tempat yang paling indah sekali yang nanti Bapak Ibu Saudara baca di Wahyu pasal yang ke-21, 22. Nanti baca di sana. Itu luar biasa pulau itu. Pemegang kunci untuk masuk ke pulau itu adalah Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak akan ada seorang pun bisa berusaha sampai ke sana tanpa masuk ke dalam bahtera Injil itu. Di sekitar
bahtera besar itu kan ada perahu kecil-kecil itu. Ada perahu kecil-kecil yang berusaha menuju ke sana sambil juga mungkin mau menolong orang lain. Tapi dengan caranya sendiri, dengan polanya sendiri, dengan usahanya sendiri. Tidak bersama dengan mega proyek Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa renungkan baik-baik ini. Dan mau membawa orang menuju ke pulau yang indah yang pemegang kuncinya adalah Yesus sendiri. Pertanyaannya Bapak Saudara sekalian, kira-kira mereka itu bisa sampai enggak? Mungkin bisa sampai tapi tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Lah yang pemegang kuncinya siapa? Tuhan Yesus. Ya kan, pemegang kuncinya Tuhan Yesus. Jadi karena itu Bapak Saudara sekalian, ini yang seringkali kita tidak pernah renungkan secara dalam, tidak pernah pahami selama ini. Saya sendiri juga selama ini tanpa mendalami kebenaran ini selama ini, saya tidak pernah menemukan kebenaran ini. Jadi selama ini Bapak Saudara, jangan coba-coba membuat kita dewasa dengan cara kita sendiri. Kalau tidak ikut pola Tuhan itu, kita tidak pernah akan menjadi dewasa yang sesungguhnya. Dan tentunya yang hasilnya kan adalah, ya mungkin bisa saja kita dewasa secara fisik, kita sudah tua dan seterusnya, bisa saja Bapak Saudara kalian. Tapi yang Tuhan mau kan adalah kedewasaan, yaitu keterampilan kita untuk mulai mengatasi masalah dalam penjangkauan jiwa-jiwa. Saudara mulai menanam hati apa-apa ke dalam hati kita. Itu adalah sebuah kasih yang Tuhan sedang tanam, membuat kita mulai dewasa dalam mulai peduli dan mengasihi orang lain. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mulai berpikir, aduh kasihan juga ya, saya walaupun saya tidak punya uang banyak, uang saya cuma segini yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Dan ternyata tujuan Tuhan mempercayakan berkat ini bagi saya supaya saya bisa memberkati banyak orang lain lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara nanti di sana akan mendapat pahala yang luar biasa dari Tuhan. Sekarang saya terbuka untuk memahami betapa pentingnya benih ilahi, benih Injil harus disisihkan. Selain 10 buah ada. Nah ini kan proses pendewasaan. Proses pendewasaan yang bagaimana kita harus mengatur, menata ulang keuangan kita supaya kita diberkati Tuhan untuk memberkati orang dengan cara memberikan persembahan. Walaupun masih kecil menurut kita, tapi bagi Tuhan sangat besar. Dan selain itu Bapak Saudara sekalian, selain uang kita mulai terpanggil untuk menjadi alat Tuhan, menjadi penginjil. Melatih diri untuk belajar yang sederhana, bagaimana dalam waktu 5 menit kita bisa menginjil orang, ya kan, dalam waktu 5 menit bisa menginjil orang. Bapak Ibu Saudara pikirkan baik-baik. Waktu kita belajar itu kan pada saat kita menawarkan ini, banyak orang yang tidak siap karena belum siap bayar harga. Nah, di sini masalahnya. Jadi untuk menjadi dewasa memang butuh kesiapan untuk bayar harga. Kita untuk mengasihi waktu kita belajar supaya Tuhan pakai saya dan Bapak Ibu sekalian menjadi berkat baginya. Karena sekali lagi saya mau katakan, perhatikan di kapal itu tidak akan ada yang bisa sampai ke langit dan bumi baru kalau dia tidak bersama dengan Tuhan di dalam bahtera itu. Tadi saya sudah ingatkan dari sejak awal, pemilik misi itu Tuhan, penggagasnya Dia, yang punya master plan itu ya, dia punya peraturan, yang menjamin itu Tuhan semua. Jadi kalau mau sukses di dalam pelayanan misi, ikut saja Tuhan, jangan ikut cara kita sendiri. Ya, kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ikut cara Tuhan, jangan ikut cara kita, jangan dengar kata orang lain. Ya mungkin hari ini Bapak saya dengan firman Tuhan ini pasti ada yang merasa ini aneh, ini pelajaran ini kok beda sekali. Nah karena itu Bapak sekalian perlu ikut belajar lagi, kembali ke Alkitab. Ya. Jadi Bapak sekalian ikutlah bersama dengan Tuhan dalam bahtera Injilnya. Jangan cari jalan sendiri. Ya kecuali kalau memang Bapak Ibu Saudara tidak punya tujuan itu bersama dengan Tuhan di sana, ya itu lain soal. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan ini. Tinggal keputusan Bapak Ibu sekalian. Tentu ada di tangan Anda. Ada di tangan kita semua. Tapi prinsip kebenaran berdasarkan Alkitab sudah kita temukan dari firman Tuhan hari ini. Ya, Tuhan berkati. Selamat hidup menjadi mitra Allah, bergabung dengan Tuhan di dalam bahtera Injilnya untuk tujuan langit dan bumi baru yang Tuhan sudah sediakan di sana untuk kita semua ya. Tuhan berkati. Kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan,
kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mohon Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk mempersiapkan baik roti maupun cawan atau anggur atau teh. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan sebelum kita bersama-sama mengenangkan karya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita semua, karena kasih-Nya yang sungguh besar bagi kehidupan kita, sehingga kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan, Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu Tuhan telah selamatkan-Ku Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur atas pengorbanan-Mu Tuhan, Maha mulia dan Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Sebagaimana yang akhir-akhir ini saya pakai untuk kita, jemaat Tuhan, bahwa perjamuan kudus ini bukan milik Gereja Kemenjil, bukan ketetapan Gereja Kemenjil,
ini adalah milik Tuhan sendiri, keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan kita Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita baca firman Tuhan hari ini. Korintus, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia dihianati, ya, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, ya, ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Artinya satu cara yang Allah akui untuk menyelamatkan manusia adalah melalui darah Yesus yang berkorban di kayu salib. Maka perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat aku. Mari kita mengingat Tuhan yang telah bayar harga begitu mahal, yaitu nyawa taruhannya, sampai darahnya habis tercurah untuk kita, daging atau tubuhnya hancur untuk menyelamatkan kita dengan makan dari roti ini yang adalah lambang tubuhnya. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, mari kita minum bersama. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau menolong kami untuk mengingat kembali karya-Mu di kayu salib, untuk melaksanakan mega proyek-Mu dalam menyelamatkan manusia, termasuk kami yang ada di tempat ini. Engkau juga sudah menyelamatkan kami. Dan kalau benar-benar kami sudah diselamatkan, tentunya kami sudah bergabung dengan Engkau dalam mega proyek-Mu. Bukan hanya duduk-duduk di bahtera Injil-Mu di sana, tidur, makan, tapi kami dilatih di sana sebagai murid-Mu. Dan Tuhan mau supaya kami didewasakan melalui penjangkauan jiwa-jiwa, melalui doa kami, dana kami, maupun melalui diri kami atau tenaga kami yang bisa kami pakai. Demikian juga kami yang hari ini sedang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami sedang berkomitmen untuk hal itu, supaya pun kami boleh menjadi alat-Mu yang berguna untuk menjadi dewasa di dalam Engkau. Tidak ada cara lain selain melalui pelayanan misi, penginjilan. Sehingga melaluinya Tuhan, kami pun Engkau pakai menjadi alat yang berguna, menjangkau jiwa-jiwa di sekitar maupun di luar sana. Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus ini, yang mengingatkan kami akan mega proyek-Mu, sehingga Engkau rela berkorban untuk menyelamatkan kami dan dunia atau jemaat-Mu yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus atau makan roti dan cawan ini, kita sedang mengambil komitmen untuk memberitakan Yesus kepada dunia ini. Perjamuan kudus sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa, ya. Kita menutup ibadah kita dengan doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Engkau begitu baik. Engkau tidak ingin kami tersesat dengan pola pikir kami yang selama ini keliru. Engkau memberikan gambaran bagi kami hari ini. Tujuan utama-Mu dalam misi ini, menyelamatkan suku-suku bangsa. Bukan yang hanya ada di sekitar kami, juga jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Suku-suku yang terabaikan.
supaya di sana akan ada orang-orang yang sungguh mengenal Engkau dengan benar dan memuliakan nama-Mu Bapa. Karena itu tolonglah kami hari ini Bapa, supaya kami dengan mengetahui prinsip kebenaran ini, tak seorang pun dari jemaat bertempat ini Tuhan yang tetap ngeyel untuk mau caranya sendiri untuk sampai ke surga tanpa bergabung dengan Engkau dalam mega proyek-Mu di kapal atau di bahtera Injil-Mu. Untuk kami dilatih sebagai murid-Mu Tuhan, untuk kami dipersiapkan, diperlengkapi supaya kami boleh menjadi dewasa melalui kami menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Karena tidak ada cara lain yang Tuhan pakai untuk mendewasakan kami anak-anak-Mu Tuhan selain melalui penjangkauan, melalui menjangkau jiwa-jiwa atau misi dan menginjili. Oleh karena itu Tuhan, bukalah mata hati kami, umat-Mu jemaat bertempat ini, mengerti prinsip ini, memahaminya, mengimaninya, dan menjadikannya sebagai komitmen hidup kami, keputusan hidup kami, supaya kami tidak sia-sia menjadi orang Kristen yang selama ini hanya berurusan, sibuk mengurus hal-hal yang tidak urusan Tuhan, tidak prioritas Tuhan. Kami merasa capek dan lelah untuk hal itu. Kami mengeluh untuk hal itu. Karena kami tidak selaras dengan tujuan-Mu, karena kami tidak bergabung dengan Engkau dalam mega proyek-Mu. Kami seperti kapal kecil-kecil, perahu kecil-kecil yang berusaha dengan caranya sendiri, hanya berputar. Tapi tidak pasti sampai ke sana karena bukan pemegang kunci itu. Terima kasih Bapa, dan berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan, yang melayani anak-anak, yang melayani pemuridan, demikian juga yang melayani di kelompok-kelompok, yang mengambil bagian dalam pelayanan di multimedia, berkati juga ambil bagian dalam pelayanan single tugas pemain musik. Tuhan berkati, dan lebih dari itu Tuhan, Kau mau pakai kami semua supaya kami tidak hanya puas dengan kondisi itu sebelum kami mengambil komitmen bergabung dengan Tuhan dalam mega proyek-Mu Bapa, supaya kami tidak tertipu dengan kondisi ini bahwa kami sudah melayani Tuhan, puas dengan itu. Tapi Tuhan ternyata hanya puas kala kami bergabung dengan Engkau dalam mega proyek menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan di tanah air kami, termasuk gereja Kemah Injil. Berkati juga tenaga misi, baik misi Kemah Injil di Sumatera maupun juga di Hong Kong, di luar negeri, maupun juga dengan beberapa tenaga misi dengan World Partner yang sedang mengutus beberapa misi baik di Vietnam, Kamboja, di beberapa tempat. Oh Tuhan, Engkau tolong memberkati, pakai mereka. Dan mungkin juga begitu banyak pelayanan-pelayanan misi yang hari ini sedang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan dalam menjangkau STA. Tuhan pakai, ada begitu banyak Tuhan, Engkau pakai, memberkati supaya makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kerajaan-Mu semata. Untuk bangsa ini Bapa, dan berkati juga pejabat-pejabat penegak hukum dan masyarakat kami, rakyat kami Indonesia ini. Engkau berkati Tuhan dengan kondisi baik itu karena COVID-19 ini maupun juga dampaknya yaitu ekonomi bangsa ini. Engkau berkati ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Ampuni kami Bapa. Kami sadar banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan kami dalam menyembah dan melayani Engkau. Roh Kudus tolong perlihatkan dan Engkau pulihkan supaya kali mendatang kami boleh menyembah dan melayani Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami sudah berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu agar dalam sepekan ini, setelah perjumpaan kami dengan Engkau ini, Engkau mau pakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku, bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Engkau berkati, Engkau pakai kami. Karena itu sedang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Allah akan memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia, bagi bangsa, bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.